Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa halil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Para sahabat channel terindah semuanya dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan kepada kita, lahir wal batin, melimpahkan kebahagiaan lahir wal batin, melimpahkan kesejahteraan lahir wal batin, melimpahkan kepada kita umur yang panjang, umur yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah juga melimpahkan kepada kita semua rezeki yang melimpah, yang halalan thayyibah, juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup yang fana di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, kita sebagai bangsa Indonesia terus diberikan shock terapi terhadap kondisi-kondisi yang membuat kita semakin bertanya-tanya, membuat kita semakin menduga-duga apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang telah direncanakan oleh para pembesar negeri ini, oleh para penguasa-penguasa di negeri ini, sehingga tiap hari kita disodorkan kepada persoalan-persoalan bangsa. Tiap hari kita disodorkan kepada persoalan-persoalan yang membuat kita menjadi tercengang-cengang. Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Tapi itulah negeri kita. Namanya juga negeri yang sedang tumbuh demokrasinya di awal mulai dari tahun 98, dan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi yang cenderung indah di awal-awal itu 10 tahun terakhir ini dirusak, diobrak-abrik, dan muncullah sebuah atau seorang tokoh atau sekelompok tokoh di negeri ini yang mendapat gelar sebagai perusak demokrasi. Sehingga karena rusaknya demokrasi itulah akhirnya negeri kita bergejolak, negeri kita menjadi panas, terus benturan-benturan antara penguasa dengan yang dikuasainya, antara pengusaha dan dan bekerjanya, antara pejabat dan anak buahnya, dan di antara kita justru perdebatan itu sering terjadi. Dan terlebih lagi yang membuat kita sangat miris adalah ketika benturan-benturan itu terjadi secara horizontal, yaitu di antara sesama masyarakat kita, berbenturan sebagaimana yang sering kita lihat di video-video media sosial dan juga di media-media mainstream. Seperti halnya yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu mengenai klaim atau keputusan daripada Mendagri Tito Karnavian, yang mana mengenai pulau yang seharusnya itu adalah pulau dari zaman sejarahnya dulu adalah kepemilikan dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tapi dengan keputusan Pak Tito Karnavian yang dimulai pada keputusan yang pertama ketika dia menjadi Mendagri, yaitu pada tahun 2022, dia juga telah memutuskan bahwa pulau itu juga telah masuk kepada Provinsi Sumatera Utara. Kemudian diperbarui lagi pada tahun 2025 ini. Dan mirisnya pada tahun 2025 ini kepemilikan keempat pulau, yaitu Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek atau Pulau Mangkir Kecil, ini sebenarnya adalah kepemilikan daripada Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Meskipun kita jika lihat di peta yang ada ini secara real, mungkin memang keempat pulau ini lebih dekat kepada Sumatera Utara daripada kepada Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam. Tetapi sejak zaman sejarahnya dulu, peninggalan prasastrinya dan lain sebagainya, dan itu adalah dikelola oleh Provinsi Aceh Nanggro Aceh Darussalam. Tetapi dengan keputusan Tito Karnavian sebagai Mendagri
pada tahun 2025 ini keempat pulau tersebut diberikan kepada Bobi Nasution atau menantunya Pak Jokowi sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dan sayangnya itu memicu konflik di masyarakat Aceh, di mana masyarakat Aceh menentang, berdemonstrasi, ingin harusnya Pak Tito membatalkan daripada keputusan ini dan mengembalikan keempat pulau tersebut ke Aceh Nanggro, Aceh Darussalam, sehingga tidak menimbulkan konflik. Jadi saya akan bahas di sini adalah bukan mengenai keputusan itu dan juga mengenai kepemilikan pulau tersebut. Inilah ya apa yang dinamakan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang namanya Indonesia itu hanya sebuah nama, tetapi ketika kita kupil menjadi yang kecil-kecilnya, Indonesia itu tidak ada nama suku Indonesia, tidak ada di sana. Dan ini sebagai salah satu bukti bahwa antara Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, kedua provinsi yang berdekatan ini, juga telah mengklaim bahwa keempat pulau ini adalah milik provinsi mereka masing-masing. Tentu bukan merupakan satu hal yang bijaksana bagi pemerintah pusat kalau memaksakan keempat pulau ini memasukkannya kepada provinsi Sumatera Utara, karena berdasarkan tapak-tapak sejarah, peninggalan historis sebelumnya dari zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pulau tersebut memang dikelola untuk kepada Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, dan berlanjut hingga sampai saat ini. Sebenarnya memang secara fakta mungkin yang lebih dekat untuk mengelola empat pulau ini adalah Sumatera Utara. Tapi tentu kita kembali menarik benang merah ke belakang bahwa Pak Tito itu adalah anak buahnya Pak Jokowi, di mana kita ketahui bahwa Pak Tito naik jadi Kapolri itu melampaui zamannya, atau artinya angkatan dia belum ada yang menjadi Kapolri, justru dia menjadi Kapolri karena dekatnya dengan Pak Jokowi pada waktu itu. Jadi ketika ini diputuskan lagi, dan pada saat pemerintahan Bobi Nasution yang notabene adalah menantunya Pak Jokowi, tentu orang tidak bisa melepaskannya daripada sangkut paut daripada apa yang telah dilakukan Jokowi kepada Tito Karnavian sebagai Kapolri dan juga sebagai Menteri Dalam Negeri 2 periode yang lalu sampai dengan saat ini. Jadi mungkin ini sebagai satu balas jasa untuk mengembalikan atau memberikan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Kete ini kepada Provinsi Sumatera Utara, kepada Bobi Nasution. Mungkin agar dikenang sebagai sebuah sejarah bahwa Bobi Nasution berhasil mengambil alih pengelolaan keempat pulau ini dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dan analisa masyarakat yang seperti ini tentu kita tidak bisa abaikan begitu saja, karena kita masih sangat melekat di kepala kita, di pikiran kita, dan di mata telinga kita, juga di hati kita, bahwa Pak Jokowi itu terkenal dengan cawe-cawenya. Mungkin saja di sini ada salah satu bentuk cawe-cawe beliau agar memenangkan kepemilikan ke pulau ini ketika anak menantunya menjadi penguasa sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dan yang terlebih lagi, yang sangat miris lagi adalah bahwa diduga melalui penelitian terdahulu di keempat pulau ini terdapat kandungan kekayaan alam, yaitu gas dan minyak yang disinyalir untuk konsumsi beberapa puluh tahun ke depan. Jadi antara Indonesia saja, hanya berbeda provinsi saja, kita sudah mulai bertegangan urat leher dan ingin berkonflik lagi. Tetapi kalau kita melihat secara faktual di lapangan bahwa masyarakat Sumatera Utara toh tidak pernah merasa memiliki pulau ini, dan bahkan ketika kita lihat komentar-komentar tentang perdebatannya, banyak warga Sumatera Utara mengingatkan kepada Tito Karnavian untuk
meralat keputusannya dan mengembalikan keempat pulau tersebut kepada Nanggro Aceh Darussalam, karena mereka pun tak begitu memahaminya seperti itu dan juga tidak merasa empat pulau itu milik Sumatera Utara. Jadi artinya apa? Kita bisa mereka-reka, kita bisa menduga-duga, dan analisa kita adalah analisa kita bebas, bisa salah, bisa benar, tapi diyakini karena kita sudah menganalisa ini minimalnya 70-80% mengarah kepada kebenaran. Artinya dengan keputusan Mendagri memberikan keempat pulau ini pengelolaannya kepada Sumatera Utara, yang notabene kepada anak menantu Pak Jokowi yaitu Bobi Nasution, pengelolaannya diberikan kepada menantunya Pak Jokowi yaitu Bobi Nasution, ini bisa diduga sebagai salah satu balas jasa daripada Tito Karnavian kepada Pak Jokowi yang telah memberikannya posisi yang sangat luar biasa indah dan melimpah ruah serta basah uyuh dari sisi kehormatan, dari sisi kekayaan, dan dari sisi jabatannya lain sebagainya kepada Tito. Jadi seandainya ini di-clearkan menjadi pengelolaan kepada Sumatera Utara, mungkin wajar menurut Tito Karnavian sebagai rasa balas jasa, sebagai tanda terima kasih. Dan melalui video di channel Terindah Surya Dinar ini, kembali saya mengulas bahwa Aceh itu belum lama berkonflik kepada kita. Dari medsos-medsos, dari mainstream yang kita saksikan, sekitar 30 tahun yang lalu kita baru selesai berkonflik dengan Aceh. Minimalnya ketika ada tsunami besar yang melanda Aceh. Artinya kesepakatan damai Indonesia dan Aceh itu masih dalam kesepakatan bersama, atau artinya belum secara resmi mutlak 100% berhenti. Dan jika ini diteruskan, masyarakat Aceh terus bergejolak, dikhawatirkan masyarakat Aceh kembali terbuka luka-luka lamanya, dan kembali dia akan merusak tatanan kedamaian yang telah dicanangkan sejak 30 tahun terakhir ini. Dan melalui video ini juga saya mengajak kepada warga bangsa kita, khususnya masyarakat Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, berpikirlah secara jernih bahwa kita tetap sama-sama Indonesia, dan kita tidak berhak untuk mengklaim ini adalah milik kita dan ini adalah milik kita. Selama kitanya itu tetap Indonesia, saya kira bukan suatu hal masalah yang besar. Memang secara ekonomi mengenai pengelolaan, apabila memang gas dan minyak bumi itu terdapat di keempat pulau ini, memang ada faktor ekonomi yang perlu diperjuangkan untuk membangun provinsinya masing-masing. Tetapi kita lihatlah secara sejarah, jika ini bisa menimbulkan konflik, seharusnya keputusan Mendagri ini dicabut dan mengembalikanlah kepada keempat pulau ini kepada Nanggro Aceh Darussalam, sehingga perdamaian tetap bisa terjalin dan keutuhan NKRI tetap bisa dibina. Jadi tidak menjadi bara di dalam api keputusan daripada Mendagri Pak Tito Karnavian tentang keempat pulau ini. Semoga Indonesia tetap bersatu. Semoga Pak Mendagri menginsafi, menyadari bahwa apa yang telah dia putuskan itu bisa menjadi bara api untuk munculnya konflik kembali antara Aceh dan Indonesia. Semoga itu tidak terjadi, dan Bobi jangan besar kepala dulu bahwa pulau ini akan menjadi sumber penghasilan ekonomi PAD bagi Provinsi Sumatera Utara, dan itu tidak perlu harus diperjuangkan secara mati-matian, tak perlu harus dikelola secara bersama. Kalau memang itu pengelolanya adalah punya Nanggro Aceh Darussalam, silakan kembalikan saja ke Nanggro Aceh Darussalam. Jangan merasa dimiliki oleh Sumatera Utara, dan sadarlah bahwa kekuasaan itu ada ujungnya. Jangan menimbulkan luka di tengah-tengah masyarakat selama Anda berkuasa. Para pemirsa semua channel Terindah Surya Dinar, setelah paparan tersebut dari video ini, jangan lupa untuk selalu meninggalkan like. Ada like, tinggalkan like di channel Terindah ini,
untuk menjadi bukti bahwa Anda menyukai video ini dan konten-kontennya. Dan jangan lupa untuk share video, jangan lupa untuk komen pada video ini, komen apapun mengenai topik yang saya bahas di video ini. Komen bagaimana Anda suka untuk berkomen. Nanti akan saya beri komen kembali. Setelah Anda berkomen, jangan juga lupa untuk share video ini kepada kawan-kawan Anda semua, karena sharing atau membagi-bagikan video ini kepada kawan kita menjadi salah satu ibadah amal jariah kita, karena memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita. Dan tidak kalah pentingnya, setelah like, komen, dan share, bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe di channel Terindah Suyadi Not ini, sehingga membuat saya bisa semakin semangat, bisa menembus subscriber 5.000. Sementara ini masih 4.800-an. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.